Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Semoga majlis kita ini adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu yang lalu kita sudah membahas sampai saat paling genting di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam As-Sahih disebutkan bahwa sampai gigi serinya Nabi Muhammad SAW itu patah, ya. Dan kepala beliau terluka sambil beliau mengusap darah. Lalu beliau itu menyampaikan seperti ini: Kaifa yaflahu qaumun syajju wajhan nabiyhim wa kasaru ba'iyatihi wa huwa yad'uhum ila Allah. Ini pernyataan Nabi. Ketika Nabi gigi serinya patah dan kepala baginda Nabi Muhammad SAW itu terluka, dan kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh Fatimah. Jadi salah satu obat yang dipakai oleh Fatimah ketika selesai perang, darah itu masih keluar, dan kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh Fatimah sebagai obat luka baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang begitu beratnya peperangan Uhud ini, maka dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa Ishtadda ghadabullahu ala qaumin damu wajha rasulih. Ini yang disampaikan bahwa Allah sangat murka kepada kaum yang telah melukai wajah Rasulnya. Jadi kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-128, Allah menurunkan, ya, ayat Allah. Kata Allah, tidak ada sedikit pun ampunan, ya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, kata Allah. Dan Allah menerima taubat mereka, mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya di riwayat hadis yang lain bahwa Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi itu mengusapkan semua darah yang muncul itu ke baju perangnya Nabi? Karena kata Rasulullah SAW, seandainya ada satu tetes darah yang mengalir di bukit Uhud ini, maka semuanya yang melawan Rasulullah SAW akan dimurkai oleh Allah, ya. Seperti kaumnya Nabi Lut dan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Maka gambarannya Nabi Saleh itu padam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu ubbaha. Dikuatkan dengan surat Ali Imran di ayat yang ke-128 bahwa Allah murka, ya, murka kepada siapa? Kepada yang sebagian yang zalim, yang lari dari perang itu sendiri, dan yang mundur di awal 300 orang, ya, teman-temannya Abdullah bin Ubay, dan itu
Masya Allah ya, Nabi akhirnya tidak berkomentar sama sekali Pak. Setelah perang Uhud itu terkait dengan rumah para pemanah 40 orang yang akhirnya turun tidak taat dengan perintah Allah, Rasulullah tidak komentar. Dan padahal perang Uhud itu perang yang paling menyedihkan di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika tawaran malaikat itu datang, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma fir, ya Allah ampuni, li qaumi, untuk kaumku, fa innahum la ya'lamun. Saya nggak bisa bayangin Pak, kalau doa ini tidak dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika itu, maka yang zalim kepada Nabi, yang mengabaikan Nabi, ya, yang kedua yang orang-orang kafir itu sendiri yang disebut dengan liqaumi ini tidak hanya include kepada orang mukmin, tetapi juga kepada orang kafir. Ya, apa kata Nabi? Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini, doa yang sama yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika berada di Taif. Nabi Muhammad dilempari, ya, dilempari sehingga tidak bisa berjalan, hanya merangkak keluar dari Taif itu. Sampai di bukit Taif ditawarkan oleh malaikat Taif, bagaimana ya Rasulullah kalau Taif ini, bukit Taif ini, gunung Taif ini kita balikkan ke orang-orang Taif. Ya, saya pernah diajak naik ke atas itu, luar biasa memang. Itu bukan bukit ya, tapi gunung. Ada istana di atas. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma firli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Pemaafnya Rasulullah. Kalau kita dapat kesempatan seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, kata sahabat di dalam hatinya, bukankah perang itu untuk menghabisi kaum kafir? Tapi kenapa Nabi memaafkannya? Itu sudah ada masalah kawan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Al-Qadhi Al-Iyad, bahwa beliau berkata begini, maksudnya perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, katanya, bimbinglah ihdi qaumi, ya, karena mereka tidak mengetahui. Kalau tadi Allahumma firli, tapi di riwayat yang lain disebut dengan Allahumma hdi. Ya Allah, hidayahkanlah, tunjukkanlah, bimbinglah umatku ini karena mereka tidak paham. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW hanya dikawal beberapa orang yang akhirnya itu wafat, dan tinggallah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Dan Talha bin Ubaidillah ini dikomentari oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Hari Uhud itu adalah harinya Talha bin Ubaidillah. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau ingin melihat orang yang syahid tapi masih hidup, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Tangannya ini tinggal tersisa sedikit daging karena hampir putus, diambil pedangnya, diputus, lalu tangannya ini diambil, tangan kirinya diambil dengan tangan kanannya untuk menghalau semua panah, pedang, tombak, supaya tidak sampai ke jasad baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin, apa kata beliau? Kalau ingin melihat orang yang syahid masih hidup, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Itu juga yang dikomentari oleh Abu Bakar Siddiq, bahwa seluruh perang Uhud ini adalah miliknya Talha bin Ubaidillah. Pada puncaknya diriwayatkan bahwa dalam Sahihah ini dari Sa'ad disebutkan bahwa
perlindungan itu tidak hanya manusia yang turun, tapi turun dua malaikat. Malaikat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, jadi kita tahu di perang Badar dua malaikat ini turun. Tetapi dia bawa pasukan. Mubidduhum bi alfin minal malaikati murdifin. Di ayat yang lain bi khamsati alafin minal malaikati murdifin. 5.000 malaikat. Di sayap kanan dipimpin oleh malaikat Jibril, di sayap kiri dipimpin oleh malaikat Mikail. Maka kalau ada kaum kafir yang tangannya terputus-putus seperti ini, berarti yang membunuh itu bukanlah manusia. Kalau ada leher yang terputus dan tidak berdarah, berarti yang membunuh bukan manusia. Karena itu adalah yang diturunkan oleh Allah, malaikat. Dan di perang Uhud ini, di saat Nabi terdesak, pada akhirnya Allah memerintahkan Jibril dengan malaikat Mikail turun. Nah, setelah terjepit dan tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah, baru sahabat-sahabat yang lain itu mendekat. Karena kan Abu Bakar punya tugas sendiri, Ali bin Abi Thalib punya tugas sendiri, Abu Dujana punya tugas sendiri, Hamzah akhirnya wafat, ya. Umar bin Khattab punya tugasnya sendiri. Setelah melihat kondisi seperti itulah baru mereka merapat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di jalurnya Aisyah bahwa Abu Bakar berkata seperti ini. Semua orang ketika itu dalam perang ini kondisinya memang dalam tugasnya masing-masing. Maka Abu Bakar di saat hampir wafatnya Thalhah bin Ubaidillah dan akhirnya beliau tidak wafat, itu barulah Abu Bakar Siddiq aku datang pertama kalinya ke posisi Rasulullah SAW. Maka disusul oleh Abu Ubaidah, ya. Ketika itu Thalhah sudah tersungkur karena memang luka yang begitu parah. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Tolonglah saudara kalian ini, kata Rasulullah. Dia telah terjatuh. Raham Nabi itu terkena panah sampai dua mata rantai bagian perisai muka Nabi itu masuk ke pipi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar Siddiq ingin membantu melepaskan itu. Kata Abu Ubaidah, gak usah aku aja ya Abu Bakar, digigit Pak, digigit anak panah itu, digigit sampai patah giginya Abu Ubaidah ini, sampai patah. Jadi ada yang nancap di sini, yang perisainya Nabi itu kan dari kawat ya Pak, itu nancap di pipi baginda Nabi Muhammad, dan satu ada anak panah yang masuk ke sini. Nabi Pak, Nabi Rasulullah Khalilullah, maksum, dicintai oleh Allah, ditaati oleh semua malaikat. Nabi merasakan itu. Kalau kita ingin mengambil dalam barisan perjuangan itu, maka kita harus tahu betul bahwa goresan darah itu adalah bagian dari perjuangan itu. Tidak hanya sakit hati, Pak. Goresan darah itu dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran kenapa kaum saudara-saudara kita di Palestina sana begitu kuat. Ya. Kenapa saudara-saudara kita di Hamas itu begitu kuat? Kenapa teman-teman kita di Palestina itu, saudara kita itu begitu kuat? Masya Allah, Pak. Mereka memang bagian yang mentadaburi apa yang telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Kalau hanya manusia, lalu kita kecewa kepada manusia, lalu berhenti, tidak menyuarakan lagi al-Islam ini, di mana posisi kita di hadapan Allah dan Rasulnya? Padahal Rasulullah menancap anak panah di gigi gerahamnya ini, semua perisai, beberapa perisai kawat
melekat di wajah baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu digigit oleh Abu Ubaidillah dan patah. Caranya Abu Ubaidillah itu melepaskan itu digigit, digoyang-goyang supaya tidak terlalu sakit, ditarik dan lepas. Dan Abu Bakar Siddiq mengatakan masih ada wahai Abu Ubaidillah. Digigit lagi, patah lagi giginya. Maka ketika itulah akhirnya Abu Ubaidah terjatuh, diobati oleh para sahabat. Itulah kapabilitas seorang Abu Ubaidillah, kapabilitas seorang Thalhah bin Ubaidillah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, waktu itulah di celah-celah kondisi seperti itu baru sahabat itu berkumpul semuanya. Sahabat kesatria baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pilihan. Siapa mereka? Ada Abu Dujana yang dia memakaikan selendang merah. Ya, kalau Abu Dujana sudah memakai selendang merah, berarti itu akhirnya adalah kematian. Dan tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang akan memegang pedang baginda Nabi Muhammad, memakai pedang baginda Nabi Muhammad, salah satu yang ditunjuk oleh Nabi adalah Abu Dujana. Ada Abu Dujana. Ini bagi panjenengan yang ingin berdalam-dalam tentang para sahabat, kita ini kan ingin tahu tentang para sahabat, ingin tahu tentang hidupnya para sahabat. Maka lihatlah orang-orang ini. Siapa di antaranya? Abu Dujana. Yang kedua adalah Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan. Ya, ada seorang perempuan namanya Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab Al-Madiniyah. Ini mempersiapkan tubuhnya, Bu. Tubuhnya itu dia berdiri, dipanah, ditombak, ditebas. Dia tidak peduli, hanya melihat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, Rasulullah sudah tidak tega, Pak. Cukup Ummu Imarah, kafal biki, cukup. Apa kata Ummu Imarah? Tidak ya Rasulullah, maukah engkau berjanji? Kata Ummu Imarah, engkau akan menjadi tetangga di surga, atau aku jadi tetangga nanti di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggukkan, coba ya, jaminan surga Pak, jaminan surga. Seorang ibu Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab, ada Qatadah binti Nu'man, ada Umar bin Khattab, ada Hatib bin Abi Balta'ah, dan ada Abu Thalhah. Dan kondisi itu belum selesai, Pak. Para sahabat itu sudah berkumpul, tapi desakan kepada orang-orang kafir, termasuk pasukannya Khalid bin Walid yang sekitar 200 orang itu semakin mendesak. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu terperosok di satu lubang, dan akhirnya lututnya baginda Nabi Muhammad itu lecet. Lalu tangannya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan lagi-lagi Pak, Thalhah bin Ubaidillah berdiri. Jadi dipeluknya Rasulullah SAW sampai beliau berdiri kembali. Lalu Nabi bin Jubair berkata, aku mendengar dari seseorang dari kaum Muhajirin, aku ikut dalam perang Uhud, bahwa aku melihat ya Abdullah bin Su'ab al-Dhuhri, apa katanya, tunjukkan aku kepada Muhammad, karena aku tidak akan selamat jika dia selamat. Itu janjinya orang-orang kafir, Pak. Untuk apa? Untuk membunuh
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak para kufar itu, orang-orang kafir itu yang memang bersumpah ingin membunuh baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi selesai, Pak, nanti selesai perang Uhud ini, itu Abu Sufyan akan naik nanti ke terakhir. Sebenarnya Abu Sufyan ingin memastikan apakah Rasulullah masih ada, apakah Abu Bakar masih ada, apakah Umar masih ada. Tiga ini, Pak. Tiga ini yang menjadi pertanyaan Abu Sufyan. Kalau ini selesai, maka selesailah Islam. Tapi kata Rasulullah, diam, jangan dijawab. Dan akhirnya nanti kita lihat apakah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjawabnya. Nah, kita lihat, Pak, ada keberanian yang langka. Ya, biasanya kalau kita berani itu kapan berani, Pak? Kalau sudah kepepet. Sudah kepepet. Saya masih ingat dulu kelas 2 waktu di pesantren itu malam Jumat itu disuruh bangun, setelah itu suruh jalan sendiri-sendiri. Di daerah Selawung itu kan banyak kuburan yang luas-luas, ada rumahnya juga gitu. Rumahnya juga. Nah, malam Jumat hujan, disuruh jalan lewat kuburan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagi yang takut, yuk lari, Pak. Batu nisan itu sudah tidak terasa itu kena kaki itu. Baru terasanya setelah lewat kuburan. Setelah lewat kuburan baru terasa kakinya sakit-sakit. Karena diuji, kita dikasih satu kartu itu disuruh masukkan di dalam kendi itu ada di dalam rumah yang ada kuburannya. Disuruh masukkan ke dalam. Lalu yang takut ya takut, yang tidak ya biasa aja. Saya hanya berpikir kalau begini kondisinya, mestinya karena kita santri, mesti ada yang jaga gitu kan. Mesti ada yang jaga, gak mungkin dilepas sendirian gitu kan. Mesti ada yang jaga dekat kuburan ini. Ngapain takut? Akhirnya ya saya santai aja. Yang di depan saya itu namanya Faisal, orang Ambon. Dia cerita setelah sampai di masjid, Ifrida, jangan bilang sama siapa. Ada apa? Saya bilang, aku kencing di celana. Aku kencing di celana namanya. Astagfirullah, kenapa? Aku kira tadi yang melesat putih itu yo hantu, ternyata kakak. Nah ini, Masya Allah. Dan kita lihat ada keberanian yang langka. Di antaranya adalah Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah ini benar-benar, Pak, menjadikan dirinya itu pagar untuk Nabi. Pagar itu kan untuk apa sebenarnya? Supaya pembatas. Ya. Berarti kan yang siap diterima oleh Abu Thalhah ini apa? Pedang, tombak, panah. Kan gitu, Pak. Pedang, tombak, panah. Dijadikan dirinya pegang pagar. Tidak hanya itu, mengangkat dadanya untuk melindungi ya Nabi Muhammad SAW dari panah musuh. Jadi begini, dadanya diangkat, Nabi ada di belakang. Dipersiapkan, Pak. Ya, dipersiapkan dadanya ini menjadi tameng baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kira-kira termasuk orang yang langka enggak? Orang yang langka. Ya. Dalil Anas ini pernah menyampaikan ada orang yang akhirnya lari ya. Lari karena habis mengejar Nabi. Setelah itu lari karena memang Abu Thalhah ini kan seorang pemanah. Anak panah itu sudah tidak ada ujungnya, Pak. Tidak ada ujungnya, itu dipanah, orang itu kena. Saking hebatnya Abu Thalhah ini. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kasih ke Abu Thalhah.
Lalu diberikanlah anak panah itu ke Abu Talha, dipanah oleh Abu Talha dan kena. Nabi ini saking khawatirnya kepada Abu Talha, selalu melihat musuh. Awas panah, awas tombak Abu Talha, ada pedang Abu Talha. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, gak usah ngawasi aku, karena aku khawatir Anda terkena anak panah ya Rasulullah. Dan aku ini sudah mempersembahkan diriku ini untuk dirimu. Jadi gak usah khawatir, gak usah melihat musuh menembakkan panahnya, tidak usah melihat musuh sedang menebaskan pedangnya, tidak usah melihat musuh sedang melemparkan tombaknya kepada diriku. Biarkan Rasulullah. Jadi komentarnya Anas, Abu Talha itu melindungi Nabi seperti perisai. Jadi itu yang dilakukan oleh Abu Talha. Siapa lagi? Ada namanya Abu Dujanah yang kemarin kita jelaskan. Jadi termasuk menjadi perisai. Bagaimana caranya Abu Dujanah menjadi perisai, Pak? Kalau tadi dadanya yang dipersembahkan oleh Abu Talha, kalau Abu Dujanah punggungnya, Pak. Ya, jadi begini, menghadap ke belakang, dan di punggungnya Abu Dujanah ini banyak anak panah yang menancap. Ya, banyak anak panah yang menancap. Jadi dilihat Abu Dujanah ini uniknya nggak mati, Pak. Banyak anak panah yang menancap di punggungnya, tapi tidak mati. Masih sempat menyerang lawan. Bagaimana kalau Abu Dujanah itu? Jadi agak mengerikan saya ceritakan, tapi tidak apa-apa ya. Jadi ada musuh mendekati baginda Nabi Muhammad SAW, diambil pedang Rasulullah tadi. Setelah itu dipungkulkan mulai dari sini sampai ke belah. Musuh itu belah dari sini sampai ke sini, sampai ke perutnya. Saking kuatnya. Padahal di punggungnya ini ada anak panah yang melekat. Abu Dujanah. Jadi ada Sahal bin Hanif. Nah, pertanyaannya, apa Rasulullah juga pernah memanah? Rasulullah juga pernah memanah. Jadi dari Qatadah bin Abu Nu'man, Rasulullah SAW meluncurkan anak panah dari busurnya sehingga 3 kali, dan akhirnya busur itu terputus, Pak. Jadi Rasulullah itu kuat. Busur itu, busurnya itu ditarik oleh Rasulullah, putus, diambil anak panah lagi, putus, diambil anak panah lagi, putus. Apa Allah itu melarang ya Rasulullah itu membunuh orang lain? Jadi Rasulullah itu hanya pernah membunuh orang, 1 orang tok, Pak. Itu orang itu pun dijanjiin sama Rasulullah SAW. Saking luar biasanya orang, nanti engkau akan kubunuh. Ketika kena di sininya, jadi bagian sarafnya ini, tidak luka parah, tapi sedikit. Kena panah Rasulullah itu sedikit. Lalu dia lari ke orang-orang kafir Quraisy. Apa katanya? Seandainya Muhammad itu meludahiku saja, itu bisa membuat aku mati. Karena dia yakin bahwasanya kalau Rasulullah yang bilang seperti itu mesti mati. Ternyata benar. Jadi Rasulullah itu kalau memanah, yang dipanah itu adalah sisi saraf. Ya, sisi sarafnya dibawa ke Mekah dan akhirnya mati dalam perjalanan. Ada lagi namanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang pingin miskin, tidak bisa miskin. Jadi meninggalkan kekayaannya di kota Mekah waktu hijrah, ditunjukkan pasar, jadi orang kaya raya. Setelah itu pingin miskin, tapi nggak bisa miskin. Kita pingin kaya,
Jadi Abdurrahman bin Auf ini gigi serinya ini tercabut karena kena anak panah. Jadi memang perang zaman dahulu itu mengerikan. Nah, ada yang unik lagi. Namanya Malik bin Sinan. Nah, jenengan tahu Sinan itu di mana? Ada yang mengatakan Sinan dan Sinai. Ya, itu negeri yang dijanjikan oleh Israel kepada orang-orang Palestina. Pindah sajalah ke Sinai. Kami akan bangunkan seperti Singapura. Nah, tinggalkan Masjidil Aqsa. Nah, Malik bin Sinan ini ayah dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Jadi karena rahang itu yang mana? Nah, di sini ya. Rahang Nabi ini kan berdarah. Rahang Nabi ini berdarah. Setelah itu darah itu dihisap oleh Malik bin Sinan. Ya, darah itu dihisap sehingga bersih, Pak. Darah Nabi itu bersih. Seperti dikop pakai itu bekam. Nah, seperti bekam itu sehingga bersih. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Muntahkan, kata Rasulullah. Muntahkanlah. Apa kata Malik bin Sinan? Demi Allah, aku tidak akan memuntahkannya selamanya. Ya. Tapi yang berbeda pendapat. Tidak diminum, tapi hanya dihisap. Nah, hanya dihisap. Tapi pada akhirnya belum sampai masih di mulutnya Malik bin Sinan ini ternyata kena tombak dan mati. Nah ini apa kata baginda Nabi Muhammad SAW mengomentari Malik bin Sinan? Barang siapa, kata Rasulullah, ingin melihat orang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Ya, saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang-orang aneh. Jadi Islam ini banyak membuat orang aneh. Saya pernah membaca di dalam satu kitab. Itu dia mengamalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, ulama ini sebenarnya dipermainkan oleh tetangganya. Ya, undangan apa? Undangan makan. Setelah datang ke tempat tetangganya ini, apa kata tetangganya? Aku tidak ada keperluan sama sampean. Laki-laki ini hanya tersenyum, Pak. Ya sudahlah, kalau tidak ada keperluannya, ya aku pulang. Setelah pulang diundang lagi, Pak. Datang lagi. Aku juga tidak punya keperluan sama sampean. Bertiga kali seperti itu, laki-laki ini hanya tersenyum. Lalu bertanyalah yang mengundang tadi, yang mempermainkan tadi. Apa katanya? Apa yang membuat engkau tersenyum? Apa katanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi aku tersenyum, tidak ada urusannya dengan dirimu. Tidak ada urusannya dengan dirimu sama sekali. Ini persoalan diriku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mau mempermainkan saya 1000 kali, aku tak datangi. Karena aku tidak punya urusan sama sampean. Aku datang undangan itu sebagai kemuliaanku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Pak. Memahami hadis itu seperti itu. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat itu memahami hadis itu sangat dalam. Jadi kalau kita diundang lalu tidak dilayani dengan baik, dongkol apa jengkol? Dongkol. Biasanya kerasa gitu ya, Pak. Sebenarnya hati kita ini kan kita datangkan karena Allah. Tidak ada urusan kita dengan manusia. Urusan kita dengan
Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia diundang ngisi kajian lalu nggak dikasih amplop lalu jengkol gitu kan. Apalagi kalau ditanya isinya berapa gitu kan. Isinya berapa? Tidak ada urusan, Pak. Tidak ada urusan. Urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang wanita sudah ada. Namanya Ummu Umarah. Ya. Ini berani, Pak, melawan Ibnu Qami'ah. Ya. Ummu Umarah ini berkali-kali dia pakai kafiyah. Kafiyah itu seperti di Palestina gitu, Pak. Sorban atas, ininya ditutup. Agak kelihatan kalau dia itu perempuan gitu ya. Jadi yang dilawan ini gak takut-takut. Yang dilawan ini adalah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini yang memukul baginda Nabi Muhammad SAW dengan pedang sehingga kepala baginda Nabi itu berdarah. Ummu Qami'ah ini, Ummu Umarah ini bertekad. Itu Ummu Qami'ah dilawan tanding, Pak. Perempuan lawan tanding dengan Ibnu Qami'ah. Ya. Jadi hanya persoalannya tidak kalah Ummu Qami'ah itu karena Ummu Qami'ah Ibnu Qami'ah ini pakai baju 2 lapis. Ya. 2 lapis sehingga tidak tembus, Pak. Jadi apa yang terjadi? Ummu Umarah ini banyak akhirnya terluka. Ya, terluka sekitar sebanyak 12 luka. Ya, seorang perempuan. Jadi kalau ditanya, adakah perempuan yang ikut dalam peperangan? Ada. Nanti ibu-ibu itu, nanti di akhir kita lihat, ibu-ibu itu bertugas sebagai PMI. Ya, PMI itu apa? Palang Merah Indonesia, gitu ya. Yang menyiapkan minuman, yang menyiapkan obat. Fatimah itu ikut, Pak. Fatimah itu ikut. Istri-istri Nabi ikut. Ya. Makanya kalau suami-suami kita mau ngaji, disiapkan, Bu. Disiapkan, Mas, apa yang kurang? Qurannya, motornya sudah agak jelek, belikan. Kalau nggak pakai motor ya pakai mobil gitu ya. Perhatikan, sebelum berangkat siapin kopi. Ya. Luar biasa itu. Supaya dapat wasilah kebaikannya gitu ya. Mus'ab bin Umair terakhir, ini beliau orang yang mati-matian membela. Karena apa? Karena Mus'ab ini memegang bendera. Jadi tangannya terputus. Jadi bendera itu kan di sebelah kanan, terputus. Dikepit di tangan sebelah kiri, putus. Gitu, Pak. Ditaruh di tengah badannya antara kuda itu. Nah, setelah itu yang putus apa? Setelah itu yang putus kepalanya. Masya Allah. Masya Allah orang ini. Mus'ab bin Umair. Insyaallah inilah sedikit tentang gambaran perperangan Uhud. Ini puncak-puncaknya. Nanti terakhir kita lihat bagaimana para istri-istri baginda Nabi Muhammad dan para wanita menyelamatkan jenazah dan bagaimana pemberlakuan orang-orang kafir terhadap jenazahnya para syuhada. Nanti kita lihat. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.